Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada hari ini kita akan membahas dari tentang pernikahan adalah sesuatu yang sakral, namun sering sekali terjadi percekcokan di dalam rumah tangga. Karena apa? Karena ada yang tidak mau mengalah dari satu sama yang lain, sesama pasangannya. Laki-laki diciptakan lebih kuat dari perempuan guna untuk melindungi perempuan tersebut. Namun kenyataannya yang terjadi pada zaman sekarang ini malah sebaliknya. Laki-laki tersebut malah bukan melindungi si perempuan atau si istri tadi, malah ia sendiri yang mencelakai istrinya. Nah, polemik-polemik yang terjadi pada zaman sekarang ini itu yang tidak paham tentang ayat Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamuna di sini diberi kekuatan untuk melindungi yang lemah. Ada pepatah, with great power come great responsibility. Dengan kekuatan yang besar maka akan mendatangkan tanggung jawab yang besar pula. Maka kekuatan di sini untuk menjaga yang lemah, bukan untuk menyakiti yang lemah. Akan tetapi bentrokan-bentrokan dalam rumah tangga atau perselisihan di dalam rumah tangga itu tidak dapat dihindari. Maka Islam memberi jalan keluar, yaitu dengan at-tolak. Tolak di sini berarti berasal dari kata tolak, yaitu melepaskan. Itlaqut tuyur, melepaskan burung. Itlaqut tuyur, tolak, melepaskan. Maka di dalam hadis yang berbunyi, Nabi SAW bersabda, abghadul halal indallahi at-talaq. Sesuatu perkara yang dibenci tetapi halal dilakukan adalah at-talaq. Sesuatu yang dibenci dan halal dilakukan di sisi Allah adalah at-talaq. Dari hadis di sini, Allah sebenarnya tidak menginginkan dua insan yang telah bersatu, yang sudah mengakadkan dirinya, yang sudah mengikatkan dirinya antara satu dengan yang lain di dalam sebuah naungan pernikahan. Maka Allah membenci perpisahan. Talak di sini Allah
sangat membenci, tetapi halal dilakukan kalau memang itu tidak bisa lagi, tidak ada jalan keluar lagi selain talak di sini. Oleh sebab itu, maka sebuah pernikahan harus dengan matang dipikirkan. Memang pernikahan di sini bagi pemuda-pemudi melihatnya itu sebagai sebuah yang indah, tetapi di balik pernikahan itu adalah besarnya tanggung jawab seorang suami kepada istrinya, kepada keluarganya nantinya. Dan begitu juga seorang istri mempunyai tanggung jawab yang besar nantinya. Loh, tanggung jawab apa? Nah, peran istri di sini mempunyai peran tersendiri dengan peran suami. Masing-masing sudah mempunyai peran. Peran istri seperti tarbiyatul aulad, di mana seorang suami adalah mencari nafkah. Ketika suami mencari nafkah, maka si istri tersebut mempunyai kewajiban tarbiyatul aulad. Tetapi tarbiyatul aulad di sini bisa dialihkan pada zaman sekarang, seperti banyaknya sekolah-sekolah, mulai dari Riyadatul Atfal atau taman kanak-kanak warga, dan di bawah TK ada juga lagi playgroup. Maka beban di situ sudah berkurang sedikit demi sedikit. Tetapi ada lagi, yaitu menjaga harta suaminya. Nah, menjaga harta suami, bagaimana maksud menjaga harta suami di sini? Nah, menjaga harta suami di sini yaitu membelanjakan, manajemen keuangan sehingga nafkah yang diberikan oleh suaminya dapat tercukupi untuk kehidupannya, bahkan bisa tersisihkan untuk ditabungkan untuk masa depan, untuk keperluan-keperluan yang lain nantinya mendadak. Kemudian kita lanjut tentang tolak. Setelah terjadinya perselisihan, maka tolak hanya jalan satu-satunya. Dalam Al-Quran disebutkan tolak marratan wa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Tolak itu ada 2 kali yang bisa dirujuk. Pertama, talak 1 dan talak 2 kali. Sedangkan yang ketiga bagaimana? Nah, kita akan jelaskan nanti. Kemudian setelah ditalak 3 kali, maka marotan imsakun bil ma'ruf bisa dirujuk imsak itu tahan dengan cara yang baik-baik. Maksudnya ya peliharalah dia, jangan sampai jatuh talak yang ketiga kepadanya lagi. Atau tasrihun bi ihsan, atau lepaskanlah dengan cara yang baik-baik juga. Maka kalau tidak ingin melanjutkannya, maka lepaskan setelah talak kedua.
Namun jika terjadi imsak ma'ruf tadi, setelah ditahan, telah dirujuk kembali, kemudian terjadi lagi talak, maka jatuh talak yang ketiga. Talak ini hanya 3 kali. Hak untuk suami di sini hanya 3 kali batasnya. Maka Allah memberi jalan keluar, sebagaimana lanjutan surat Al-Baqarah ayat 229 tadi dan ayat 230 surat Al-Baqarah, surat yang sama, menyatakan, Allah berfirman, wa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu. Maka jika terjadi talak, kemudian jika terjadi talak perempuan tersebut, fala tahillu, maka tidak halal baginya maksudnya tidak halal baginya untuk merujuk kembali, karena tidak ada rujuk lagi setelah talak ketiga. Kemudian jika ia ingin juga dengan mantan istrinya, maka hatta tangkiha zawjan ghayrahu, maka ia harus menunggu setelah istrinya menikah, mantan istrinya menikah dengan suami yang lain, dia menikah dengan pria yang lain. Maka pernikahan di sini bukan direncanakan dengan alami, terjadi secara alamiah saja. Telah menikah kemudian ditalak oleh suaminya yang lain, maka si suami di sini, suami yang pertama tadi, mantan suami yang pertama, dapat nikah kembali dengan mantan istrinya tadi setelah ditalak oleh suaminya yang kedua tadi, dan telah habis masa iddah si suami yang masa iddah si istri setelah ditalak suami yang kedua. Oke. Maka Allah memberikan jalan, mengatur secara detail tentang keluarga di sini. Maka talak dari segi jatuhnya talak terbagi menjadi ada talak raj'i, yaitu adalah talak yang dapat dirujuk kembali. Talak yang dapat dirujuk kembali itu ada 2 tadi ya. Pertama talak 1 dan talak 2. Kemudian yang kedua adalah talak ba'in. Talak ba'in di sini terbagi 2, ada ba'in sughra, ada ba'in kubra. Nah, ba'in sughra bagaimana? Ba'in sughra adalah talak yang dijatuhkan, baik itu talak 1 atau talak 2, jatuh kepada si istri, kemudian si istri beriddah. Setelah habis masa iddahnya dan mantan suami tersebut tidak merujuk kembali, maka itu disebut talak ba'in sughra.
Nah, setelah habis masa iddahnya, kemudian setelah beberapa waktu, maka ia ingin menikahi si mantan istrinya, maka ia harus nikah baru dengan akad yang baru. Tidak dengan rujuk, tidak perlu ada mahar, ada ini, dia langsung merujuk karena dalam masa iddah. Tetapi setelah habis masa iddah di sini, inilah yang disebut talaq ba'in sukra. Habisnya masa iddah dan ia ingin balik kembali kepada mantan istrinya, harus dengan akad baru. Kemudian talaq ba'in kubra. Ba'in kubra di sini yaitu adalah talak tiga. Maka jika ia ingin menikahinya, harus ia atau mantan istrinya itu menikah dengan orang lain. Setelah itu ditalak, maka ia dapat menikah dengan mantan istrinya, ditalak oleh suami yang kedua. Kemudian adanya talak sunni dari segi penjatuhan dari segi ucapan talak, penjatuhan talak kepada istri terkait ia suci atau tidak suci. Maka ada dua, yaitu talak sunni dan talak bid'i. Talak sunni di sini adalah talak yang dianjurkan, yang disyariatkan, menjatuhkan talak kepada istri keadaan suci. Kemudian talak bid'i di sini adalah yang sering kita dengar, bid'ah. Maka itu tidak boleh dijatuhkan talak dalam keadaan haid. Jika terjatuh dalam keadaan haid, maka rujuk kembali, maka jatuhkan talaknya pada saat ia suci. Nabi pun menyuruh sahabat yang menjatuhkan talak dalam keadaan haid disuruh rujuk oleh Rasulullah, kemudian jatuhkanlah talak dalam keadaan suci, dalam keadaan istrinya suci. Kemudian fenomena yang sekarang ini, fenomena tentang talak yang sudah diatur di pengadilan. Nah, bagaimanakah jika orang-orang yang menjatuhkan talak di luar pengadilan? Karena sekarang sudah diatur talak harus diucapkan di pengadilan. Itu persoalan yang kita hadapi pada zaman sekarang ini. Nah, tasarrufil imam manutun bil maslahah. Maka keputusan para pemimpin, manutun bil maslahah, mengikut pada kemaslahatan. Maka keputusan seorang pemimpin itu
tidak terlepas dari kemaslahatan. Nah, karena banyaknya orang yang semena-mena menjatuhkan talak di luar pengadilan dan tidak misalnya nanti terukur apakah memang ia benar-benar menjatuhkan talak atau lapasnya bukan talak, maka untuk itu pengadilan mengatur secara detail supaya orang masyarakat di Indonesia di sini perceraian itu dapat terukur, tidak lepas begitu saja, karena persoalan talak bukan main-main. Yang berpendapat bahwa talak yang di luar pengadilan itu tidak sah, dan ada yang berpendapat talak yang di luar pengadilan itu sah jatuh. Ada dua pendapat, pro dan kontra di sini. Inilah polemik yang terjadi pada zaman sekarang ini. Baik, kita akhiri